Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat mulia yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Sebelum kita memulai materi bahasa Arabnya, ada baiknya kita melihat dulu apa yang menjadi alasan kuat ya teman-teman sehingga harus bisa bahasa Arab. Ini penting ya, karena dengan alasan kuat inilah kalau dia memiliki alasan yang kuat untuk bisa bahasa Arab, maka segala cara akan dia lakukan untuk bisa bisa bahasa Arab. Dan untuk bisa bahasa Arab, dari mulai kursus, belajar, bertanya, mau online, offline, bahkan dalam kondisi seperti ini pun, seharusnya orang-orang yang punya kekuatan, keinginan yang kuat untuk bisa bahasa Arab, tidak akan berhenti untuk belajar. Dia akan terus belajar. Apa alasan yang terkuat kita akan mendorong kita untuk how-nya, bagaimana cara kita untuk bisa ya. Jadi kalau sudah kita menemukan alasan kuat apa yang harus kita dapatkan agar kita bisa bahasa Arab, ini akan mendorong how. How itu artinya kita akan berusaha bagaimana caranya saya bisa. Ya, baru kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab how dan why-nya. Nah, ternyata para ulama eh, memberikan pandangan wajib belajar bahasa Arab itu sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah ya. Beliau mengatakan, ya ma'lumun an ta'allamal arabiyyata wa ta'limal arabiyyata fardun 'alal kifayati. Ya, perlu diketahui bahwasanya mengajarkan bahasa Arab dan belajar bahasa Arab itu adalah fardu kifayah. Wa qala aidan dan Ibnu Taimiyah berkata lagi, innal lughatal arabiyyata minad dini. Sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama. Wa ma'rifatuha fardun wajibun dan mengetahuinya atau memahaminya adalah wajib ya. Fa inna fahmal kitabi wa sunnati fardun. Karena memahami kitab dan sunnah adalah wajib. Wala yafhamu illa bil lughatil arabiyyah dan tidak akan mungkin bisa dipahami Alkitab dan As-Sunnah kecuali hanya dengan bahasa Arab. Wa ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Ya, dan apa-apa yang tidak bisa terpenuhi sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka ia adalah wajib. Sesuatu itu menjadi wajib. Ya, jadi bagaimana mungkin kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah tanpa bisa bahasa Arab? Di Al-Quran sendiri disebutkan bahwa dalam surat Az-Zumar ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'awajil la'allahum yattaqun. Ya, ialah Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Ini kitab ini memang unik ya. Kitab tidak ada satupun kitab yang diturunkan kepada para nabi yang menyebutkan bahasa aslinya kecuali Al-Qur'an, ya. Coba aja cek di kitab Bible, Injil, Taurat, Zabur atau kitab-kitab samawi yang lainnya, itu tidak ada bahasa aslinya disebutkan. Sampai sekarang kemudian sampai saat ini mereka berdebat mencari apa bahasa asli dari kitab-kitab mereka. Berbeda dengan Al-Quran, Al-Quran ini disebutkan dalam Al-Quran sendiri, apa bahasa aslinya? Itu bahasa Arab. Subhanallah dan Masya Allah. Ya. Ini meneguhkan kita bahwa Al-Quran ini memang kitab yang luar biasa. Ya. Kemudian juga dengan bahasa Arab itulah tidak ada kebengkokan di dalamnya. Tidak ada maksudnya tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing kata memiliki makna yang dihendaki oleh Al-Quran itu sendiri. Kemudian juga ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan mudah memahami Al-Qur'an, otomatis juga akan mudah mempelajari bahasa Arab, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana fahal min muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran itu? Masya Allah ya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma hibbul araba li salasin." Cintailah bahasa Arab karena tiga perkara. Li'anni Arabiyyun karena aku adalah orang Arab, wal Qur'anu Arabiyyun dan Al-Qur'an itu berbahasa Arab, wa kalamu ahli jannah Arabiyyun dan perkataan atau ucapan penduduk surga itu adalah berbahasa Arab. Masya Allah ya. Ini motivasi dari Rasulullah agar kita mempelajari bahasa Arab. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah bersabda, walaisat al-arabiyatu bi ahadikum min abin wala ummin. Jadi orang yang berbahasa Arab itu bukanlah orang yang keturunan Arab.
Ya, jadi orang itu disebut orang Arab bukan karena bapak dan ibunya Arab. Fa inna ma hiya lisan, tetapi hanya dari sisi lisannya. Man takallama al-arabiyyata fahuwa arabiyyun. Barang siapa yang berbicara dengan bahasa Arab maka dia adalah orang Arab. Nah, jadi makna Arab di sini adalah bukan orang Arab, bukan suku Arab, tetapi siapa saja yang berbicara dan menggunakan bahasa Arab maka sungguh dia adalah orang Arab. Ya, karena Al-Quran ini berlaku untuk semua orang. Ya, Mesir itu kan orang Afrika sebenarnya. Ya, Sudan itu orang Afrika sebenarnya. Tapi kemudian mereka disebut bangsa Arab. Kenapa? Karena ungkapan-ungkapan pernyataan mereka berbahasa Arab. Ya, jadi kalau kita pun orang Sunda, orang Jawa atau orang manapun, ya ketika berbicara dengan bahasa Arab maka dia adalah orang Arab menurut Rasulullah SAW. Dari sahabat Umar bin Khattab, ya, beliau pernah berkata, "Ta'allamul Arabiyyata fa inna tathbutul aqla." Ya, tathbitul aqla wa tazidu fil muru'ah. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu akan mengokohkan akal, mencerdaskan akal, menguatkan akal. Makanya orang-orang yang belajar bahasa Arab, orang-orang yang berinteraksi dengan bahasa Arab, misalkan menghafal Al-Quran, orang-orang yang berusaha untuk belajar bahasa Arab, maka akalnya itu akan cerdas, akan lebih pintar, bahkan akan kokoh akalnya itu. Ya. Wa tazidu fil murah, dan menambah kehormatan, kemuliaan di tengah-tengah masyarakat dan juga di sisi para malaikat dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang yang bisa berbahasa Arab itu coba antum lihat, ya, pasti akan lebih disegani oleh masyarakat ketika menyampaikan dakwah Islam, ya. Orang akan lebih percaya kepada orang-orang yang bisa berbahasa Arab ketika menyampaikan dakwah Islam. Nah, inilah pentingnya kita kemudian bisa bahasa Arab. Ya. Bahkan kemudian Umar juga berkata, ya, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab merupakan bagian dari agama kalian. Jadi bahasa Arab dan Islam itu tidak bisa dipisahkan. Seperti mata uang yang tidak dipisahkan antara sebelah sisi yang lain dengan sisi yang lainnya. Tak bisa dipisahkan. Ya. Orang yang mengabaikan bahasa Arab sebenarnya telah mengabaikan Islam. Ya, kenapa? Karena orang Islam akan mampu memahami hukum-hukum Islam, ya, dengan bahasa Arab. Dan justru kemunduran umat Islam itu ditenggarai salah satunya adalah karena mereka mengabaikan bahasa Arab. Ya, karena mereka mengabaikan bahasa Arab. Sederhananya saja begini, sholat saja kita kan nggak paham. Orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab nggak paham apa yang mereka baca. Ya, bagaimana mungkin dia kemudian bisa memahami kalamul Rabb, ya, perkataan Tuhannya? Jikalau dia sholat saja, dia tidak bisa memahami apa yang mereka baca. Ya. Kemudian ini ada suatu ungkapan yang luar biasa, ya. Silakan, ada yang bisa baca enggak? Qalu, mereka mengatakan, miskinun man la ya'riful injiliziyata. Ya, kasihan banget orang yang tidak bisa bahasa Inggris katanya. Qad yuwajihu su'ubatan fi fahmi kalamin nas. Kadang-kadang mereka akan, ya, kadang-kadang dia akan merasa kesulitan memahami perkataan orang-orang. Wa aqulu, maka aku katakan untuk membantah pernyataan yang di atas, miskinun man la ya'riful arabiyyata. Kasihan banget orang yang tidak bisa bahasa Arab. Qad yuwajihu su'ubatan fi fahmi kalami rabbin nas. Ya, kadang-kala dia akan mengalami kesulitan dalam memahami perkataan Tuhannya manusia. Masya Allah, ini jelek banget, ya. Jelek banget. Nah, inilah dia motivasi kita, ya, alasan kita kenapa kita harus bisa bahasa Arab. Ya, yang pertama karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama Islam. Yang kedua, bahasa Arab itu adalah digunakan untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga itu adalah agar kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah bahasa Arab ini. Dan yang keempat adalah karena Al-Quran, kemudian Rasulullah, dan perkataan penduduk surga itu semuanya berbahasa Arab. Nah, maka cintailah bahasa Arab dan semangatlah terus untuk belajar bahasa Arab. Baik, kita mulai. Ya, masuk ke materi 1. Bismillahirrahmanirrahim.